Alright guys, selamat malam semuanya ya. Welcome back to my channel ya dengan Gamermologi di sini ya guys ya. Oke, sebelum kita mulai market update hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kan. Saya yakin teman-teman yang bergabung di sini karena teman-teman suka dengan uang dan cryptocurrency. Kalau teman-teman suka uang dan cryptocurrency ya kan, jangan lupa dan wajib subscribe channel ini karena kita akan memberikan informasi hampir setiap hari ya kan tentang market update yang akan menentukan apakah teman-teman harus berinvestasi atau belum atau wait and see atau teman-teman bisa menentukan koin apa yang teman-teman mau pilih nantinya ke depan. Karena kita yakin bahwa masa depan dunia ada di dunia cryptocurrency ya guys ya. Kenapa bisa terjadi? Ikuti terus kita punya YouTube karena kita akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang cryptocurrency. Oke, kita mulai ya sekarang guys ya. Oke, hari ini luar biasa banget ya, hampir rata-rata hijau guys ya. Hijau terutama di top 10, top 10 kripto itu hijau semua, ibaratnya kalau di saham di blue chipnya ya guys ya. Hijau semua, dan yang menjadi primadona hari ini adalah Dogecoin guys ya. Dogecoin hari ini luar biasa banget ya kan. Dia naiknya gila-gilaan, market cap-nya gila guys, naik hampir 100% guys ya. Dia sekarang masuk ke 17 miliar ya guys. Grafiknya wah gila. Memang dia kemarin cukup konsolidasi udah lama banget, akhirnya terbang tinggi hari ini ya kan. Ada rumor karena dia akan listing di Coinbase nantinya guys ya. Nah, akan listing di Coinbase nantinya, baru rumor itu biasa, buy on rumor ya guys ya. Nah, ini Dogecoin hari naik tinggi guys ya. Ya kan kalau di rupiah dia sempat sampai ke level 2000 tadi guys ya. Level 2000, sekarang agak turun sedikit di 1900 ya kan. Potensinya masih uptrend ya kan, uptrend untuk Dogecoin ini ya kan. Nah, kita lihat juga nih Elon Musk, dia tweet lah guys ya. Nah, dia ini nggak berhenti-berhenti ya nge-tweet tentang Dogecoin ya. Nah, dia senyum-senyum nih guys ya kan, kita lihat tuh. Ya kan, wah, Dogecoin ini masih selama dia masih di-tweet sama Elon Musk, dia akan mempunyai daya beli dan supply yang sangat kuat ya guys ya, yang kuat terhadap Dogecoin. Komunitasnya juga udah gede banget. Dogecoin ini punya loyalis yang luar biasa ya kan. Kita bisa lihat dari dia punya market cap yang udah makin membesar semua ya kan. Nah, seperti saya bilang kemarin ya kan, Binance Coin ini memberikan salah satu barrier baru ya guys di atas itu, bahwa market cap itu bisa tembus sampai 100 miliar dolar nantinya. Makanya altcoin di bawah seperti Doge ini mengalami kenaikan cukup signifikan juga karena dia naik lagi, dia punya atasnya gitu ya, batas atasnya itu naik juga seiring dengan kenaikan BNB ya guys ya. Kita lihat XRP juga hampir tadi mengalahkan Binance ya guys, cuma hampir selisih sedikit ya, tinggal selisih 1 miliar aja XRP bisa merebut posisi di posisi nomor 3 ya. Nomor 3 koin dunia guys ya. Sekarang dia tetap masih 4 ya kan, kenaikannya luar biasa. Dan Ethereum ini juga break all time high-nya hari ini ya kan. Nah, dia juga nggak mau kalah dong ya kan, sebagai koin yang selalu disebut-sebut nomor 2 terbaik ya kan, setelah Bitcoin ya kan. Dia punya market cap ini udah mulai mendekati Bitcoin guys ya, mulai mendekati Bitcoin. Selisihnya udah tinggal 4 kali lipat lagi guys ya, 4 setengah kali lipat guys ya. Tuh. Dia sekarang 275 ya kan. Kemarin masih 200 kan, 275 kan, Binance di 87 miliar guys ya. Selisihnya selisih 3,5 kali lipat guys, 3 kali. Ethereum pasti nggak akan diem aja, dia akan tetap going up, naik ya kan. Nah, tetap naik, di bawahnya juga akan mengikuti ya kan. Cardano ADA sempat naik cukup tinggi ya kan, tapi mengalami koreksi juga dengan sekarang di posisinya 46 miliar market cap-nya. Tadi tempat dolarnya 1,51 ya guys. Tapi ada masih merupakan salah satu yang menurut saya under value guys ya, under value. Dia masih bisa naik sekitar 50% lagi guys ya. Oke, besok seperti apa? Nah, ini kita lihat juga besok ya. Besok itu prediksinya seperti apa guys ya. Apakah akan dump atau pump besok ya? Kalaupun besok terjadi dump itu kan turun, itu sebenarnya koreksi yang sangat normal ya guys ya. Teman-teman bisa lihat rata-rata itu naik tinggi semua guys, nggak ada yang turun ya, naik semua kan, yang 24 jam terakhir plus 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 7 jam plus juga kan. Nah, jadi kalau sampai emang dia mengalami penurunan, itu penurunan yang sangat wajar guys ya, sangat wajar ya kan. Tapi berhati-hati karena mereka rata-rata udah tembus all time high, bisa aja terkoreksi 20 sampai 25% bisa terjadi guys ya. Jadi kalau teman-teman emang udah merasa untung, saran saya ambil aja profitnya. Profitnya diambil ya kan.
tetap sisakan di sana yang sisakan duitnya, ambil profitnya. Kalau terjadi penurunan koreksi, teman-teman bisa entry lagi untuk masuk ke dalamnya ya. Jangan terlalu serakah juga ya, karena kalau serakah itu biasanya malah kehilangan profitnya juga ya. Apalagi kalau di dunia kripto ini, kalau saran saya di satu hari itu bisa naik 40-50%, teman-teman udah boleh profit taking. Udah boleh profit taking, kecuali emang benar-benar teman-teman mau demand untuk jangka waktu panjang. Itu yang terjadi habis ini dari salah satu ini guys ya. Binance guys ya. Binance ini dia bawa juga, saya lihat ya, Binance ini dia yang ini kita masih belum tahu nih guys gimana cara mainnya, kita lagi nunggu lagi. Dia akan listing Coinbase Stock guys ya. Coinbase Stock ini salah satunya yang memboost harga Binance nantinya ke depannya, karena Coinbase ini akan listing ya. Dia kan merupakan exchange terbesar di Amerika, Coinbase ya kan, exchange terbesar di Amerika, dan stoknya itu pasti akan memboost orang-orang, para pemain yang orang-orang yang nggak tahu cryptocurrency akan aware gitu kan. Kenapa? Wah, ini Coinbase ini apa kok listing di bursa di Amerika ya kan, orang-orang, oh ini ternyata Coinbase ini base-nya cryptocurrency. Jadi orang-orang akan mulai mencoba cryptocurrency, yang artinya akan membuat pertumbuhan Bitcoin, Binance sendiri akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya guys ya. Nah, ini salah satunya ada yang lucu guys ya. Salah satu orang di sini ngomong nih kalau nggak salah nih ya. Nah ini guys ya, Matthew Howell Harvey ya kan, dia cerita nih guys ya. Ini gambar cerita kalau teman-teman holder ya guys ya. I was going through an update some of my old password ya kan, and login into Binance for the first time since ya 2017. Dia ini orang ini punya Binance dari 2017, dan dia waktu itu beli cuma 19 koin BNB guys. 19 koin BNB harganya waktu itu murah banget. Dan sekarang harganya udah 11.000 US dollar guys ya. Do nice thing and sometimes nice thing happens to you. Artinya kalau kamu berbuat baik ya kan, kadang-kadang hal yang baik juga akan balik ke tempat kamu katanya gitu guys ya. Nah, ini ya guys ya. Coinbase nih guys ya. Why Binance BNB hitting all time high? Coinbase bilang ya kan. Nah, Coinbase listing ini akan bisa memboost kita, dia punya ini juga ya, BNB punya. Jadi teman-teman yang pegang BNB saat ini, walaupun dia sedang terkoreksi, nggak usah khawatir guys ya, dia in the long term pasti akan naik lagi ke all time high-nya 10 juta nah tadi ya. Oke. Kemudian kita lihat apa lagi guys ya, ini guys. Nah ini juga sangat menarik, yang akan saya, mengapa saya bilang ntar masa depan dunia ini akan ada di cryptocurrency guys ya. Nah, European Investment Bank plans to settle bonds in euro using blockchain ya. Ini artinya bank di Eropa sana udah mulai berinovasi dan sangat pintar. Dia mau settle bonds itu, ini kalau kita ngomong di Indonesia kayak reksadana pendapatan tetap guys, reksadana pendapatan tetap melalui euro dan using blockchain. Jadi dia mau underlying-nya blockchain. Kita tahu blockchain ini punya staking guys ya. Ntar kita belajar staking itu apa. Staking yang bisa memberikan return fix ya kan, fix yang cukup besar dibandingkan bond-bond pemerintah atau bond-bond swasta yang lainnya. Kalau di Indonesia itu range-nya itu kan sekitar bond-bond itu sekitar 7-8% ya kan, 7-8%. Nah, sedangkan bonds-nya kalau underlying-nya blockchain itu bisa bunganya sampai 12-13%, mungkin sampai 25% guys ya. Ini akan memberikan gain untuk banknya sendiri ya kan, banknya sendiri sekaligus gain untuk investor guys. Mungkin ke depannya bond-bond yang beryield rendah udah nggak akan menarik lagi bagi investor. Mereka akan lebih suka masuk ke bond-bond investment yang menggunakan blockchain ya, karena blockchain ini memberikan return yang cukup tinggi guys ya gitu. Kemudian apalagi ya, ini guys. Nah, ini salah satu orang yang paling terkenal di YouTube guys ya. Namanya trader Ben Armstrong. Ben Armstrong ini dia ini salah satu trader yang mempunyai investasi sekitar 10 juta dolar guys ya. Di cryptocurrency dia punya cryptocurrency ratusan ya guys ya. Dan dia kalau ngomong itu biasanya memberikan efek lah lumayan, karena follower dia cukup banyak guys ya. Dia bilang dia berinvestasi 100.000 dolar ya guys, sekitar 1,4 miliar guys ya, di Binance ya guys ya, di BNB deh guys ya. Nah kan dia punya 795 subscriber di YouTube ya guys ya. Dia punya 795 dan at least 100.000 US dollar Binance ya, BNB. Kalau bagi individu
yang investasi 1 miliar ke atas itu cukup besar ya guys ya. Berarti dia cukup yakin bahwa Binance ini punya potensi cukup menarik guys ya bagi dia. Walaupun udah cukup tinggi, dia yakin dia bisa bisa naik lagi guys ya. Nah, terakhir adalah kita bahas tentang Fancat guys ya. Fancat kenapa turun hari ini guys ya? Ya turun ya biasa lah kan, kita juga tahu bahwa Fancat ini kita mau hold sampai 2022 ya guys. Kenapa bisa turun teman-teman? Kalau memperhatikan hari ini ya, teman-teman perhatikan adalah hari ini adalah hari yang bagus untuk koin-koin yang blue chip guys ya. Kalau teman-teman biasa main saham ya, saat koin-koin yang atau saham-saham blue chip bermain, biasanya koin-koin kelas 2, kelas 3 itu nggak bermain guys ya, kurang menarik bagi para investor. Mereka akan bermain semua yang di rata-rata blue chip punya ya guys, seperti Ethereum, ADA, XRP ya kan. Semuanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan hari ini ya. Ethereum juga naik sampai 35.000 ya kan. ADA naik sampai 22.000 tadi ya kan. Jadi hari ini yang second liner nggak gitu bermain ya guys ya. Banyak kan main di yang top 20 sampai top 10 ya guys ya, dia bermain di sana kan. Bitcoin, Ethereum, IDA kan, XRP semua. Binance sudah mulai naik sedikit tadi kan. Kalau Binance kemarin-kemarin dia udah naik guys. Oke. Jadi kalau teman-teman masih holder Vanguard nggak usah khawatir ya, kita lihat itu untuk jangka panjang ya kan, sampai kuarter 2 2022 guys ya. Jadi hari ini adalah kesimpulannya adalah besok seperti apa kondisinya adalah bergantung pada Bitcoin. Apakah malam ini dia bisa bertahan bisa melewati 950 juta atau bahkan lebih. Kalau itu terjadi, besok akan terjadi pump. Ya. Tapi kalau dia turun di bawah 950 atau ke 900 ke bawah akan terjadi dump dulu ya kan, karena akan terjadi panic selling ya guys. Jadi semua tetap bergantung pada pergerakan Bitcoin guys ya. Kalau saya pribadi mengatakan besok mungkin akan masuk ke masa konsolidasi sedikit guys. Konsolidasi sedikit artinya bagi teman-teman yang belum masuk guys ya, besok wait and see dulu, jangan masuk dulu ya kan. Tapi kalau yang udah masuk ya udah stay aja kan untuk long term ya kan. Tapi kalau yang belum masuk stay aja dulu ya kan, lihat keadaan besok. Kalau dia besok emang bisa bertahan di atas 950 juta, teman-teman boleh entry ya kan, karena dia akan menuju ke 1 miliar. Cepat atau lambat. Tapi bagi trader harian, besok adalah waktunya untuk wait and see dulu. Oke. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Salam Smart Gamer.